Denian carita di tatar priangan aya hiji lembur cirina gunung Manglaya pustaka bujangga tuturna buana ciloka bumi sangkuryang ngabaru alam endah mulia cahaya Pasunda luhur tradisina sajati ring Sunda wirahma senina kapencara budayana bencang midang makalangan ujung baru nudi pigandung ujung baru indung kota Bandung ujung baru ajen sajarahna mata keseleman Purwadaksina ujung baru ngaindung kawatu ujung baru ngabrapa kajaman ujung baru gesmiti wancina betakeun bumi lambda Tatar Sunda alam endah mulia cahaya Pasunda luhur tradisina sajati ning Sunda wirahma senina kakoncara budayana benjang midang makalangan ujung baru nudi digandrung ujung baru indung kota Bandung ujung baru ajen sajarahna mata keseleman Purwadaksina ujung baru ngaindung kawatu ujung baru ngabapa kajaman ujung baru gesmiti wancina jadi pusat motekar mancanagara ujung baru ngaindung kawatu ujung baru ngabrapa kajaman ujung baru gesmiti wancina jadi pusat motekar mancanagara hayu rembuk cukung sauyunan ngawujudkeun ujung berung bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat Tutur TV. Perkembangan KDU Timur Kota Bandung atau penyangga Kota Internasional Teknopolis Gede Bage perlu dibentengi untuk pertahanan kelestariannya. Salah satu skemanya yaitu pengembangan kawasan Sundapolis dan Kampung Hijosai Coworking Space. Dalam perjalanannya, Walagri berhasil keluar sebagai pemenang terbaik ketiga kompetisi SDGs Action Award 2023 tingkat nasional kategori organisasi masyarakat sipil. Tentunya ini tidak mudah, perlu kerjasama yang sinergi antara satu dan yang lainnya. Saat ini kita menampilkan bintang tamu yang luar biasa di balik keberhasilan Walagri dengan berbagai prestasinya. Kita akan perkenalkan. Yang pertama itu ada Kang Sutrisna. Beliau adalah pendiri sekaligus pembina. Dan yang kedua, alhamdulillah kedatangan Kang Idun dan beliau ada sebagai ketua Walagri. Yang ketiga ada Kang Cepi Janika. Dan ini Jatnika ini guru saya. Kayaknya orang galak. Ini guru SMA saya ternyata, masya Allah. Dan yang keempatnya ada Teh Windy. Dan beliau adalah sebagai penggagas program Sopoy Jadi Pakanian ya. Dan yang kelima ada Kang Cecep dari Rumah Zakat.
Dan sebetulnya ada lagi yang bintang tamu yang tidak kalah luar biasa, ada Kang Doni Ella. Betul, beliau lagi perjalanan ya. Ya. Mudah-mudahan beliau bisa sempat untuk bisa datang ke sini dan bisa bergabung dengan kita. Nah, kita akan berbincang-bincang nih Kang, ini terkait dengan Walagri, SDGs, Kampung Hejo, Sunda Polis, dan semua tentang kreativitas Walagri. Nah, yang pertama tentunya kita akan berbicara dulu tentang Walagri. Nah, ke Kang Tristan nih Kang. Walagri itu apa Kang sebetulnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walagri sebetulnya nama yang sangat sederhana. Walagri dari bahasa Sunda, yaitu sehat, sehat atau cager, seperti itu. Kemudian itu adalah salah satu penamaan tentang salah satu gagasan saya, yaitu tentang kepedulian terhadap lingkungan dan budaya. Walagri itu sendiri saya kira ada panjangannya, yaitu Wana Lingkungan Lestari Lingkungan Hidup. Wana Lingkungan Lestari Lingkungan Hidup. Satu sisi kita arti daripada kata tersebut adalah sehat, cager ya. Untuk barangkali kata sehat itu adalah siapapun manusia di dunia ini yang berkehendak tentang sehat, cager gitu, seperti itu. Jadi, tidak ada satu orang pun yang memang tidak mengendaki sehat ya. Gitu. Itu sehat ini adalah sehat jasmani dan rohani. Kemudian kepanjangan dari Walagri sendiri tadi, Wana Lingkungan Lestari Lingkungan Hidup, itu mengartikan bahwa tatkala hutan dan lingkungan di sekitar kita jika itu dipelihara atau dilestarikan, maka kita itu akan hidup dengan nyaman. Jadi kaitan dengan kata tersebut sehat tentu itu berkaitan sekali gitu. Bahwa kalau kita memelihara lingkungan, hutan dan lingkungan, kemudian tentu kita akan hidup itu akan sehat dan tenang. Kurang lebihnya itu kata-kata Walagri yang pada waktu itu tahun 2005 saya bersama teman-teman saya menggagas tentang bagaimana kecintaan kita selaku manusia terhadap lingkungan atau alam dan budaya. 2005 itu kan? Iya, 2005. Jadi kegiatan utama Walagri itu apa sebetulnya? Saya kira sesuai dengan gagasan atau nurani saya tentang cinta terhadap lingkungan dan budaya, saya kira lingkungan dan budaya itu sesuatu yang tidak dipisahkan. Tentunya barangkali kalau kita sudah cinta lingkungan, semakin mencintai lingkungan, mencintai budaya, tentu kita semakin tahu gitu tentang Tuhannya gitu kan, seperti itu. Maka di dalam kegiatan-kegiatan Walagri itu tadi yang konsen lingkungan budaya, tadi bagaimana kita ikut melestarikan, merawat lingkungan, melestarikan dan merawat budaya kan seperti itu. Kegiatan seperti itu. Kemudian untuk masalah lingkungan ya kita yang pertama kita mulai dari diri pribadi, diri kita, kemudian dari lingkungan komunitas kita, kita berbuat apa yang terbaik untuk lingkungan kita, gitu kan? Kemudian juga tidak merusaknya, gitu. Dan sisi lain juga bahwa tentu kaitan dengan masalah Walagri ini karena kita berbentuk komunitas tentu bukan hanya di diri kita atau kelompok kita, juga kita ada suatu aksi, yaitu bagaimana kita mengkampanyekan. Jadi dalam kegiatan Walagri itu ada dua, yaitu adalah aksi dan kampanye. Aksi. Kemudian juga kegiatan di lingkungan itu adalah pada prinsipnya adalah green and clean. Green and clean, hijau dan bersih kayak itu. Kemudian satu lagi tadi kalau tadi lingkungan, kemudian budaya. Kira budaya kita ya, orang tua kita yang sudah membuat sesuatu yang luar biasa ya, memberikan suatu budi pekerti terhadap yang telah dilakukan, termasuk tadi merawat lingkungan. Jadi ini
terus kita lestarikan dan kita kembangkan gitu kan, dan implementasikan. Nah, baik itu kebiasaan-kebiasaan tradisi merawat lingkungan, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan masalah kesenian yang betul-betul tontonan yang menjadi tuntunan seperti itu. Tapi perlu sahabat-sahabat ketahui bahwa ketika saya berkunjung ke Walagri, nanti itu saya takjub Pak dengan Walagri. Dengan ketika saya datang, hijau tuh benar hijau gitu, bersih dari pengolahan sampah dari bawah terus ke atas gitu ya. Ada juga pertanian seperti asal di Cihideng, kita di mana? Ada bilang dasar gitu. Padahal Jumbrung gitu, Jumbrung di Pasanggrahan gitu, itu luar biasa. Gitu. Memang itu karya dari Walagri sendiri yang diberdayakan ke masyarakat sekitarnya atau memang seperti apa nih? Betul sekali. Jadi kita itu sebetulnya Walagri itu ya berkaitannya dengan masalah pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi gitu. Jadi apa yang kita lakukan di Walagri itu terutama masalah yang bersifat green ya, kita alhamdulillah tadi sudah tertontonkan gitu kan. Karena dengan green ini ya kita ada memiliki kelompok-kelompok gitu. Kelompok-kelompok mulai dari kelompok buruan saya atau urban farm gitu kan, kelompok tanaman hias, kemudian kelompok pengolahan sampah, kemudian kalau kita lihat kelompok-kelompok lain seni budaya juga ada. Jadi kita itu di sana adalah pemberdayaannya berbentuk kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu ada kelompoknya, kemudian juga ada koordinator kelompoknya. Seperti itu. Jadi kalau saya lihat kan Walagri itu digarap semuanya kan, dari mulai usia dini, pendidikannya, dari seninya, agamanya, sampai lansia, sampai lingkungannya gitu, dirau gitu, luar biasa. Dan itu bisa, luar biasa. Beberapa saat yang lalu, Walagri itu mengikuti kompetisi SDGs ya, SDGs tingkat nasional. Kebetulan memang kemarin pun kita menyaksikan penilaian. Nah, alhamdulillah Walagri ini keluar sebagai pemenang terbaik ketiga di SDGs. Nah, mungkin ada yang bertanya sahabat BerTV, apa itu SDGs itu kan? Nah, punten ini kita dulu nih SDGs nih. Baik ya, SDGs itu singkatan dari Sustainable Development Goals ya. Jadi itu dimulai sebetulnya tahun 1992. Jadi itu ada KTT di Rio de Janeiro, KTT Bumi. Ada 178 negara yang ber-KTT ya di Brazil gitu ya, di Brazil. Nah, menyepakati 4 pilar, kemudian 17 tujuan, ada 168 sasaran yang harus dicapai. Nah, itu dalam rangka apa? Nah, ternyata ada isu besar yang menjadi kunci waktu tahun 1992 itu. Bumi ini ternyata sudah overload. Jadi 2030 ya itu akan mencapai sekitar 8,5 miliar penduduknya. Ya. Padahal waktu itu masih tahun 92-an. Ya, jadi diprediksi bahwa tahun 2030 itu akan 8,5 miliar gitu ya. Nah, sehingga sementara ya menjelang tahun 2000-an itu sudah mencapai 7 miliar. Nah, jadi harus dilakukan upaya pengupayaan jangan sampai terjadi overload. Karena ketika overload itu akan banyak yang terkurangi, terutama sisi lingkungan. Jadi sisi lingkungan, kelaparan dan sebagainya maka disepakatilah 17 tujuan yang harus dilakukan. Nah, kemudian 168 sasaran. Nah, jadi sangat banyak sekali gitu. Karena ini kesepakatan. Itu internasional ya, Kang ya? Internasional. Maka ditetapkan oleh PBB. Dari Rio de Janeiro itu 92, kemudian di tahun 2000 sekian itu ditetapkan oleh PBB sebagai SDGs. Jadi ini program betul-betul urgent. Jadi ini kesepakatan makhluk bumi lah istilahnya. Dan organisasi dunia yang cinta bahwa kita itu adalah akan overload, gitu ya.
Dan sekarang tahun 2003 berarti tinggal 7 tahun lagi. Jadi memang betul-betul sekarang digalakan, sampai dilombakan, sampai di push itu supaya memang kita mengejar target, jangan sampai nanti kalaupun overload nanti harus ada solusi-solusi yang diantisipasi gitu ya, nanti kerusakan lingkungan, kemudian pencegahan kelaparan, kemudian bermacam-macam perkotaan, sekarang dari desa dan sebagainya, itu segala ini jadi makanya setiap negara ini dituntut untuk menyelenggarakan SDGs. Jadi bukan sekedar lomba biasa. Nah ini ya, bukan suatu program biasa, tapi bagaimana kita betul-betul rahmatan lil alamin, upaya manusia secara makhluk bumi ya, sebagai khalifah fil ardh yang ingin menyelamatkan buminya sendiri. Jadi program inilah program kemanusiaan, program dunia dan program sebagai makhluk dunia gitu, makhluk bumi gitu ya. Nah sehingga apa yang kita lakukan adalah sebetulnya adalah kalau tadi mendunia ya, memang karena program ini bukan program kecil, tapi memang niatannya besar gitu ya. Kebetulan di tahun ini ya Bappenas itu mengambil tema SDGs, yaitu adalah air, energi, kemudian pertanian untuk ketahanan pangan. Air, energi, dan pertanian untuk ketahanan pangan. Ya. Kemudian salah satu subkategorinya adalah ketahanan dan konsumsi pangan berkelanjutan. Subtemanya. Nah kebetulan subtema itu cocok dengan apa yang sedang Walagri garap gitu. Nah yang paling cocok itu adalah Walagri Center dengan tema Kampung Hejo Sae Co-working Space gitu ya. Nah ini jadi memang kemarin kami mengajukan satu subjudul gitu ya, untuk masuk dalam subjudul ketahanan pangan ya, ketahanan dan konsumsi pangan berkelanjutan. Ketahanan pangan dan konsumsi pangan berkelanjutan dalam rangka mendukung tadi ya tema besar secara nasional adalah air, energi, pertanian dan untuk ketahanan pangan. Nah ini semua juga untuk menunjang sesuatu yang jauh lebih besar adalah program SDGs yang tadi untuk 2030 gitu ya. Tapi seandainya ketika masyarakat tidak menyadari pentingnya tadi yang Kang Ibu bilang, kemungkinan kelaparan terjadi kan ya? Betul, salah satunya. Ya, salah satunya memang yang sekarang itu digalakkan adalah salah satu tema yang sekarang itu adalah sebetulnya tadi ketahanan konsumsi pangan. Nah salah satunya mungkin tadi ya, Bandung adalah bagian yang juga sudah dihargai, sudah diberikan penghargaan luar biasa oleh dunia, yaitu dengan program Buruan Sae. Nah program Buruan Sae ini salah satu yang disorot dunia ya, bahkan Kota Bandung diapresiasi oleh waktu itu ya oleh dunia, dan bahkan ada salah satu model untuk kunjungan tersebut adalah di Walagri salah satunya. Ya itulah untuk kunjungan dari Italia untuk melihat bagaimana kesuksesan Kota Bandung menyelenggarakan program Buruan Sae, karena memang isu kelaparan ini sekarang sudah mulai ya, karena tadi keseimbangan ekosistem penduduknya dunia itu sudah mulai overload gitu ya, overload. Nah ini menjadi topik yang mungkin di kita tidak terasa mungkin ya, karena mungkin negeri kita subur makmur agraris gitu ya, dan tapi ketika sudah masuk di negara-negara lain itu sudah menjadi tema yang luar biasa begitu ya. Jadi nah ketika makanya Kota Bandung membuat satu konsep Buruan Sae langsung diapresiasi gitu ya. Kemudian ketika Kampung Hejo Sae diangkat menjadi sebuah tadi ya SDGs gitu ya. Nah di dalamnya ada perkembangan, artinya satu modifikasi ya. Jadi Kampung Hejo Sae Co-working Space itu sebetulnya adalah modifikasi dari dua program unggulan Kota Bandung. Yang pertama adalah Buruan Sae, yang ketiga adalah Co-working Space. Nah kedua ini sebenarnya adalah secara alami. Nah secara alami apa yang sudah di fondasinya dalam Patris kembangkan ya. Patris kan sudah mengembangkan sejak awal adalah basisnya Walagri itu kan kampung berkebun. Jadi Walagri oleh Patris pernah menjadi juara pertama program P2KH. Jadi P2KH itu adalah
program pembangunan kota hijau. Nah, ya Green City ya, Green City itu tahun 2012 gitu ya di Kota Bandung, dan menjadi prototipe atau percontohan pertama. Jadi basis utama buruan saya ini ya sekarang programnya gitu ya. Tapi kalau Walagri sebenarnya sudah menjadi basis di tahun 2012 gitu. Dari 97 komunitas hijau yang dibentuk pada tahun itu gitu ya. Nah, itu berguguran. Jadi karena ada program P2KH yang sedang digarap, karena P2KH itu adalah program kota hijau ya, kota hijau. Nah, itu dari 2012 dikembangkan sampai 97 komunitas gitu ya, berguguran. Nah, Walagri termasuk yang sangat bertahan dan juga tadi menjadi prototip percontohan kampung berkebun pertama di Kota Bandung. Nah, dari basis itu, nah akhirnya saya coba kembangkan menjadi yang namanya adalah Kampung Hijau Saya Coworking Space, memadukan program unggulan Kota Bandung gitu. Nah, basisnya adalah menarik. Nah, tadi kemarin ada penilaian ya. Nah, ada kita bisa unggulnya dulu ya gitu ya. Novelty-nya lah istilahnya. Novelty itu adalah keunggulan yang disebut dengan inovasinya gitu, kebaruannya. Yang pertama adalah terkait dengan tadi ya, terkait dengan memadukan unsur kebudayaan. Tadi Pak Kris kan sudah memberikan satu itu ya, fondasi yang kuat dari sisi kebudayaan. Maka buruan saya ini adalah konsep buruan, betul-betul konsep buruan. Buruan tuh berarti yang sahabat kata halaman rumah. Dalam filosofi orang Sunda, tempat yang paling produktif adalah halaman atau buruan. Iya. Ya. Kenapa? Karena di sana adalah ada tempat bermain, tempat ngawangkong, tempat menjemur, tempat apalagi main kaleci, tempat tadi berinteraksi, tempat bermacam-macam. Artinya paling produktif itu justru adalah halaman. Nah, filosofi itu yang kemudian betul-betul dikembangkan oleh Pak Kris. Nah, jadi tanpa menyebut buruan saya pun sebetulnya filosofinya sudah tumbuh gitu ya. Nah itu. Nah, tapi kita pertegas dengan yang namanya bahwa itu yang kita angkat bahwa konsep tertinggi orang Sunda dalam konsep ruang produktif adalah halaman. Nah, kedua ya, Pak Kris sudah mengembangkan 3R, filosofi tentang bagaimana gotong royong masyarakat 3R. Nah, ini juga penting. Dan ini intisari ketika kita mau mengembangkan namanya co-working space. Ya, artinya ketika ruang kerja bersama itu intinya harus bisa wuyung, harus bisa saling berbagi, harus bisa saling berinteraksi. Nah, jadi Pak Kris sudah betul-betul mendasari, maka kita bisa melangkah ke program yang selanjutnya, itu co-working space. Nah, kemudian kita lagi naikkan lagi. Nah, ketika orang lain buruan saya dalam konteks adalah halaman saja, kalau kita gabungkan dengan co-working space, nah kita angkat ke level lebih tinggi, maka adalah buruan kampung. Nah, naik ke level, maka pemodelan Kampung Hijau Saya Co-working Space itu bukan sekedar urban farming, bukan sekedar buruan saya, tapi buruan saya yang kita angkat ke dalam level kampung. Ya, jadi ini pemodelan terhadap dengan kampung, etalasenya kampung, jadi halamannya kampung. Nah, maka kita harus punya model bagaimana kampung itu punya buruan. Maka di situ segala ayat. Tadi segala ayat. Bahkan sekarang dengan 3 itu semua harus interaksi, dari mulai anak-anak, mulai nini-nini, aki-aki gitu ya. Ya, bahkan punten yang difabel. Dan segmen dari, artinya tidak rasis gitu ya, dari mulai yang tadi ya, jadi segmen agamanya ada, segmen budaya ada, segmen itu mau berjalan harmonis. Nah, inilah yang disebut dengan co-working space. Inti co-working space adalah memanfaatkan ruang kerja efektif ya. Nah, ini prinsip daripada SDGs itu sendiri atau sustainable itu sendiri. Nah, ini yang dapat poin adalah ketika prinsipnya dapat. Ya, kenapa? Karena efisiensi ruang kecil bisa produktif itulah. Ya itu ya. Nah, ini karena terima kasih sekali dengan nanti ini semua adalah
kerjasama yang luar biasa dari semua pihak. Gitu ya, Patris sudah mendasari yang luar biasa dengan inovasinya, kemudian saya mengemas dengan konsepnya, kemudian ini Teh Windy juga dan Pak Cepi itu tadi ya memanfaatkan inti dari nanti ada program Sapa Jadi Patani itu adalah sebenarnya sederhana sekali ya, dari kacamata SDGs itulah memanfaatkan ruang sempit ya. Jadi ketika mampu memproduktivitaskan ruang yang kecil bahkan mengefektifkan menjadi ruang bersama, itulah inti daripada SDGs. Nah itu jadi kena banget gitu. Kena banget. Juga berterima kasih sangat membantu lah Rumah Jakat yang nanti Rumah Jakat yang memang membasiskan diri tadi ya dengan mudah membantu urban farmingnya gitu ya, kemudian membantu nanti akan lebih banyak dijelaskan. Terus kemudian dengan tadi ya dengan papan-papan informasi yang jadi bukan di sana bukan urban farming saja, tapi memang kita betul-betul disuguhi dengan nilai-nilai kearifan gitu ya. Terus kemudian tadi yang diversifikasi ya, ada lansianya dan sebagainya, itu adalah Rumah Jakat. Juga sama tadi dengan Sapa Jadi Patani juga sama, artinya bukan hanya sekedar ulin di sawahnya, bukan sekedar ingin itunya, tapi dari namanya sih sudah Sapa Jadi Patani, maka ada pendidikan karakter yang juga berbasis kepada nilai-nilai kearifan. Nah ini menjadi apresiasi penting dan memang dapat poin kemarin dapat. Kayak itu dulu Bang. Tapi ini jadi menarik kan ketika beberapa saat yang lalu ke belakang saya ngobrol sama Kang Krisna bahwa ketika akhirnya itu ada Jalan Walagi Mulia ya kan? Ya, Walagi Mulia. Oh ternyata memang dari semua yang diperjuangkan Walagi dari awal lahir itu untuk tujuan itu Walagi Mulia. Gitu, Insya Allah. Itu luar biasa, dakwahnya besar kan? Gitu. Ada 3 ya, terusnya bisa ada Walagi Mulia, ada 5. Barangkali gini, saya tadi membuat nama komunitas itu kan akhirnya banyak sekali filosofisnya gitu. Bukan hanya tadi dengan judul Walagri gitu kan, terus kemudian panjangan dari Walagri bukan gitu. Tapi justru kita kan awalnya dari Walagri itu adalah berdasarkan pada Al-Quran kan, Al-Rum 41. Jadi intinya kerusakan itu di darat dan di laut itu karena memang tidak tangan manusia. Maka Tuhan akan memberikan satu cobaan gitu kan, agar mereka kembali kan, intinya seperti itu. Jadi dengan Walagi itu, dengan sehat itu tentu harapan kita ke depan ya, kita pasti suatu saat meninggal akan mati gitu kan. Jadi betul-betul kita menuju ke jalan kemuliaan. Makanya jalan Walagri Mulia itu adalah salah satu filosofinya kita menuju Tuhan gitu kan ya. Nah, tapi gitu kan dengan tidak menuju Tuhan itu menuju surga untuk kita semua itu harus melalui gitu kan, melalui tadi kita Walagri itu kan sehat. Di situ ada gang Walagri, gang Walagri diri, kemudian yang kedua ada Walagri Ati ya. Kemudian Walagri diri itu sehat jasmani gitu kan. Kemudian Walagri Ati itu sehat hati gitu kan, tidak berpikir hal-hal yang negatif lah gitu kan. Nah, jadi dengan kita pikiran-pikiran yang positif thinking gitu, positif salah satunya Walagri Walagri Ati, sehat hati kita sehat gitu. Kemudian juga ada gang berikutnya adalah Walagri asih gitu. Asih ya. Jadi Ati asih. Walagri asih itu adalah salah satu pengertian bahwa kita itu harus saling berbaik dengan tetangga, dengan orang gitu kan. Yang asing dengan orang, dengan tanaman, dengan binatang gitu kan. Jadi asing itu adalah kita tuh berbaik, rasa kita memiliki yang sama gitu diciptakan Tuhan. Dan kita asing ini mungkin konotasinya memberi kan gitu. Dari asing, kemudian Walagri asri gitu kan. Walagri asri, kemudian juga ada Walagri asri, Walagri mandiri ya. Ada 5 kalau tidak salah. Jadi ini adalah memberikan gambaran kalau sudah
sudah kita baik dengan sesama, hati kita bersih gitu kan, kita bisa memberi kepedulian, kemudian dengan kemandirian tentu kita bisa melakukan hal-hal yang bersifat sosial gitu kan. Nah tentu insya Allah gitu kan kita akan menuju ke jalan kemuliaan, jadi jalan dunia. Jadi kurang lebih seperti itu tentang nama jalan itu. Jadi sampai menyambung gitu antara sehat itu adalah tujuannya adalah menuju Tuhan. Tapi harus tadi sehat itu bukan hanya sehat fisiknya saja, tapi adalah sehat hatinya gitu kan. Harus kita juga sehat dengan sesama manusia, saling mengasihi gitu kan. Kemudian juga lingkungannya asri gitu kan, hijau bersih gitu kan. Kemudian mandiri itu adalah secara ekonomi gitu kan. Kemudian mandiri secara ilmu tentang baik itu keagamaan, ilmu pengetahuan. Sehingga insya Allah kalau semua ini gitu kan yang tadi saya sampaikan tentu menuju ke jalan kemuliaan, menuju surga gitu kan, itu akan insya Allah akan tercapai gitu. Yang lebihnya itu masalah. Nah ini untuk sahabat-sahabat Uber yang menyaksikan podcast kita, ini sungguh luar biasa saat ini ya. Kita disaksikan ditemani dengan bintang tamu yang menginspirasi dan mulai Kang Trisha kan itu, dan ini adalah Kang Cepi gitu. Nanti kita coba berlanjut lagi, nanti kita ngobrol lagi tentang Sapa Jadi Patani. Tadi Kang itu bilang tentang Sapa Jadi Patani. Yang saya bayangkan mungkin Sapa Jadi Patani. Iya, oke. Sebelum saya menjelaskan tentang Sapa Jadi Patani, sebenarnya Sapa Jadi Patani ini saya pelaksana di lapangan saja, dan insya Allah it will be sustainable activity for learning activity gitu ya. Tujuan akhirnya adalah pembentukan karakter. Tapi kalau produser sama sutradara Sapa Jadi Patani mungkin nanti dijelaskan. Ini guru saya juga, guru kita nih. Jadi kalau di dunia kungfu, pernah saya guru. Ya. Nah, jadi itu ya. Kalau berbicara tentang Sapa Jadi Patani, everybody ask me, is it possible to be a farm or to be a farmer in one day? So it is not to be a farmer, but we will talk about how the student, how our young generation realize that they are from a farming region. Kita kan negara agraris, dasarnya itu ya. Kita negara agraris. Catatan besar ya, kita negara agraris ya, yang saja tidak impor seharusnya ya. Anak-anak tahu nggak, apalagi anak zaman now gitu loh, generasi Z gitu loh. Tahu nggak ya? Tahu nggak ya? Mereka petani gitu loh ya. Kita tuh petani dulunya. Nah itu nanti lebih lanjutnya dijelaskan sama Pak Cepi. Cuma saya akan saya akan menjelaskan saya akan bercerita dikit, bukan menjelaskan. Saya bercerita dikit ketika program Walagri terus diangkat dengan merupakan kepanjangan tangan atau real action dari SDGs itu sendiri. Pada tahun 2011 kebetulan saya delegasi dari Indonesia katanya menghadiri konferensi lingkungan tingkat PBB dihadiri oleh 170 negara pada saat itu dengan 1.500 peserta. Salah satunya saya delegasi di sana ya. Tunja International Conference United Nations Environment Project. Kebetulan di Bandung. Pada saat itu kegiatan yang luar biasa besar. Kita kegiatan itu merupakan tindak lanjut dari apa yang disampaikan di Rio de Janeiro yang terkait KTT Bumi. Ya betul, KTT Bumi. Nah kita di sana bahwa kita itu sudah Indonesia berkomitmen, we will do the action, sustainable action for the earth gitu ya. Jadi salah satu hasil dari konferensi itu yaitu bahwa Bandung, bahwa Indonesia siap
melaksanakan kegiatan atau aktivitas yang berpacu yang akan kita sebut sustainable life gitu ya, for the environment. Nah, maka Walagri adalah bisa dibilang prototipe ya, prototipe yang melaksanakan itu gitu. Dan konsisten ya. Dan konsisten karena kita itu yang berat. itu sustainable itu berkesinambungan. Karena dari 97 berguguran itu. Betul, berkesinambungan itu artinya no stop. Kita nggak boleh berhenti, kita harus terus lanjut kayak gitu ya. Nah, kalau dari Walagri seperti itu, kebetulan saya bagian dari Walagri itu sendiri ya. Kebetulan saya juga bersama Bapak adalah guru, kita bergerak di situ, kita bergerak di generasinya. Di Gen Z ini ya? Iya, gitu, kita bergerak di generasinya, memberikan pendidikan karakternya. Nah, maka bidikan saya untuk menjadi opini saya ya, pendapat saya, kalau untuk menjadikan seseorang atau kita sadar tentang sustainable life gitu. Salah satunya kita bidik anak muda gitu, generasi kita gitu, pendidikannya itu ya. Dari kita membidik itu, jadi what is the program is usable for them, dengan tujuannya tadi kan sustainable life yang tadi. Jadi lahirlah ini. Maksudnya programnya maksudnya. Nah, lahir program Supaya Jadi Patani. Nah, di situ saya ikut dalam peran saya di Supaya Jadi Patani sebenarnya lebih cenderung di lapangan dan meneruskan, walaupun sekarang guru kita sudah pensiun, tapi kan saya masih bisa meneruskan. I still have time to continue the activity, to send the message what the earth needs gitu ya, to send the message that the world need our young generation to realize that they have to save the earth. Maka untuk lebih jelasnya Supaya Jadi Patani, ini saja yang melahirkannya. Itu menjadi sebuah PR yang berat. Ya, betul. Ketika kita digebur dengan teknologi yang luar biasa, yang saya kira tidak semuanya positif. Nah, dan mungkin kalau boleh saya bilang 60% mungkin negatif kan. Itu menjadi tugas yang berat untuk tadi bilang itu untuk memasukkan ke Gen Z. Itu gimana nih? Aduh, ini di pangkolok nih. Silakan langsung ke kanan. Terima kasih. Yang pertama, saya sebagai guru berbangga lah bahwa maaf saya menyebut kalian nih. Kalian mewakili siswa-siswa yang ini loh yang diharapkan oleh guru itu. Ini loh yang diharapkan oleh guru. Jadi melakukan sesuatu walaupun tanpa sadar bahwa itu adalah hasil dari apa yang diterima oleh guru, walaupun tanpa sadar. Nuhun Kang Indra tadi kayak ayat tag Harus naon dah diulang. Muntelir kemikir. dan demikir. Nah, itu jadi tag dari Kang Pak Cepi. Asli tadi lagi sih. Muntelir demikir. Sementara oleh Allah kan kita itu dibekali dan adil. Di Islam itu ini bahwa terlahir di sekian miliar saraf di sini. Adil Allah itu tidak melihat agama dan latar belakang. Sekian miliar. Hanya kembali lagi, bagaimana kita memperjuangkan ini. Itu awalnya saya berpikir itu. Ketika saya membekali sesuatu pada anak dan anak itu tanda petik, dia harus kenapa harus lakukan ini gitu, ngerti nggak? Kenapa harus lakukan ini? Penyadaran itu, kembali ke penyadaran. Berat. Kalau ngajar unggul, selesai kewajiban. Betul. Dan itu terjadi Itu beberapa tahun lalu. Ya, saya berpikir ini saya sebagai guru kelak kemudian hari kali tanya, Cepi mana jadi guru teh naon wae atuh. Sekian ribu mungkin angkatan. Bayangkan hanya sekedar saya memberikan
ya udah, penting kewajiban dapat gaji selesai. Tapi ada satu hal, sok bermakna minimal untuk dirinya sendiri. Alhamdulillah 2005 saya dikatakan orang Kaigun gelo itu guru biologi, sama guru biologi disebut murtad. Kenapa? Ternyata saya dipercaya untuk mengembangkan IT. Awal-awal IT 2003 itu SMA 24. Di balik itu adalah luar biasa. Sama guru biologi mana yang disebut murtad ini untuk bentuk semua yang tidak kepikiran kalau kemudian seperti apa. Di zaman belum ada teknologi itu. Disebut gelo. Tapi ya dinikmati aja, karena maksudnya juga adalah bagaimana ayo nanti bermakna untuk kalian nanti seperti apa. Sehingga 2005 alhamdulillah Kang Igun saya diberi kesempatan Korea Selatan ada konferensi guru-guru yang mengembangkan IT. Saya punya konsep learning without papers. Ketika belajar tanpa kertas 2005 sudah saya coba di-upload di dunia itu negara-negara Asia Pasifik. Sementara di kita belum zamannya. Belum kepikiran. Mengapa saya berpikir learning without papers tadi sustainable bumi? Ya. Bayangkan satu kertas berapa pohon yang harus ditebang, berapa oksigen yang tidak dapat diproduksi, dan berapa CO2 yang tidak bisa habis hutan. We are learning without papers. Ketika belajar tanpa kertas. Yang gelo 2005. Itu kepikiran. Saya latar belakang itu senang elektronik. Saya orari dulu itu WD1 GZL. Ketika saya ngotak-ngatik ini frekuensi kenapa bisa itu, sehingga di sana ada osilator dan sebagainya sehingga bisa bicara. Frekuensi ditumpangi dengan vokal dan audio sehingga muncul suara. Seperti sekarang aja detik. Tidak 2005 mungkin mereka tidak terbayangkan teknologi begitu. Saya katakan ini adalah tantangan untuk kita. Learning gitu kan. Intinya apa? Tadi sustainable ini loh. Tadi pengediannya loh seperti apa? Ini jawabannya dari orang teknik itu gitu. Itu jawabannya. Dari awal sudah terpikirkan itu ya. Iya, sudah. Tapi cuma saat itu belum bisa teknologi ini gimana? Ini harus mobile dan sebagainya. Ini tantangan untuk kita sehingga muncul mobile dan sebagainya sehingga menguntung masalah tuh. Anu gaduh Zoom, bengar kan? Anu gaduh YouTube, bengar. Kita yang tidak dianggap siapa-siapa ketika di sini. Hanya pemakai saja. Bukan sebagai pembuat. Sehingga apa? Terbukti kan 10 tahun kemudian, terbukti kan bukan 10 tahun. Tahun ketika 2020 waktu pandemi. Iya, 15 tahun kemudian. Benar betul. 15 tahun kemudian kan? 15 tahun kemudian pemikiran itu muncul. Sehingga 2005 dalam gelo itu terjadilah dipakai pemikiran orang gelo seperti itu. Sampai aja itu patah ya. Itu intinya di situ dulu. Itu apa dari sustainable-nya dulu. Itu loh, ini jawabannya loh. Ini loh. Tapi dari persoalannya tadi ketika IT dengan teknologi yang memberi kemudahan, tadi kembali lagi pada manusianya lagi. Pemalesan dan sebagainya, gampang copy paste dan bukan itu tujuannya awal. Itu penyalahartian dari teknologi komunikasi. Tapi itu ya terserah lah, balik lagi pada masing-masing individunya seperti apa gitu kan. Tapi memang kita ngasih gambaran ini loh tadi katakan itu sustainable itu without papers. Bayangkan satu buku itu berapa pokoknya si tebang, dan selalu disara ketika ngajar juga sejak saya ngajar juga saya mengatakan begitu. Berapa ini yang ini? Jadi Sapoe tadi pun sebetulnya intinya adalah belajar tanpa buku. Itu diantaranya. Ya. Nah kemudian 2016 saya berani untuk memulai. Kenapa? Bahwa biologi itu
tantangan untuk saya sendiri. Mereka berpikir mungkin waktu ngajar gaya Kang itu kayak gue apalagi halaman 10 ke 5 kayak gitu. Tapi minimal ada di tempel. Udah gak salah sama kayak gitu. Kalau nempel. Ini nggak bapaknya halaman 25 buku nanti Oman Karmana. Saya salah kan aja nah reproduksi manusia. tapi nggak apa-apa, itu bagian dari bagaimana memahami biologi, tinggal ngelempung orang tua gitu kan. Ya nggak apa-apa. Apa ini loh, karena memang kurikulum gitu kan untuk anak-anak gitu kan. Kalau mungkin materi itu yang ditunggu-tunggu gitu kan. Sehingga saya ingat ketika awal jadi ngajar di kelas 2 ngajar reproduksi, bapak saya nikah kan. Jadi ngajarkan bohong, sangat lama. Oke, baik lagi. Ada satu apa ya? Biologi itu jangan hanya sadar mereka itu berpikir hafalan. Saya mengatakan bukan hafalan. Biologi itu adalah bekal hidup untuk kamu. Semua persoalan dunia, persoalan manusia, basicnya di biologi. Oke. Sekarang gitu, masalah sosial, basicnya biologi. Ketika dia tidak puas dengan kebutuhan perut, merampok, kriminalitas muncul. Kenapa dia tidak terpenuhi? Karena secara ekonomi tidak terpenuhi. Sehingga saya mengembangkan dari hampir 14 tahun saya menjadi ketua tim pengembang kurikulum yang berbasis pada pendidikan karakter di provinsi. Saya selalu mengatakan begini, maaf ini terlalu ekstrim Kang Rizla. Dia belajar di pesantren, dia belajar agama, maaf saya lagi, tapi ini faktual, bisa dilihat saudara seperti apa. Belajar satu titik bahwa dia belajar itu tidak bermakna untuk hidupnya. Ketika dia nangkring tidak punya pekerjaan, nangkring di gang, dia lulusan dan pendidikan agamanya luar biasa kan sejak kecil. Ketika dia tidak punya pekerjaan dan dia tidak memenuhi kehidupannya, apa yang dilakukan? Mengganggu, kriminal. Basicnya tadi bahwa bagaimana anak itu biologi itu bermakna untuk penghidupannya, walaupun kecil. Sehingga saya ngomong ke anak-anak, udah kepikiran waktu itu anak-anak itu. Sok ayeuna, iya materi tentang sekarang kurikulum merdeka ya. Saya mah dulu sudah merdeka, jadi kurikulum. Biar dia lagi urusan Iya, saya sudah merdeka gitu. Kenapa? Begini, ketika ada materi tentang klasifikasi tumbuhan, mereka berpikir adalah ngapain pembimbing dan sebagainya. Nah sekarang saya dibalik, yuk ayeuna sok masing-masing khusus tanaman produktif yang dilakukan bisa di rumah. Sok ayeuna sama-sama lah perorangan ayeuna. Kamu mau melak naon? Paprika, kamu melak naon? Bonteng, kamu melak naon? Cengek dan sebagainya. Pak saya nggak punya lahan. Alhamdulillah kamu lihat. Artinya dia berpikir kan, saya tidak punya lahan. Bandingkan kalau dia sok kamu menanamnya, diam aja. Tapi ketika dia tidak punya lahan, nah itu mulai masuk. Artinya di situ ada antusiasme. Ketika antusias, enak masuknya. Apa yang saya lakukan? Sok, kamu misalnya 10 melak, bibitnya dari ruangan seperti apa? Banyak bibitnya seperti apa? Polybag 10, kamu bayangkan murid saya ada 200 sekian anak. Polybag 10 artinya ada berapa? Udah 2000 polybag, bayangin. Saya ngomong ke anak-anak, ketika kamu nanam itu, kamu mandiri. Ketika kamu nanam itu udah kemandirian ini, terkudu ngebabat lawang hanya demi melak cengek. Sederhana sih, sederhana.
Jadi mulai masalah lingkungan ketika itu ditemukan dengan tadi teh tidak ada las, tidak ada lahar, di luhur dia melak. Jadi di situ cok sarang, wah ini gimana? Minimal untuk kamu sendiri. Cok laporkan orang tua kamu, lapor pada saya manawan. Cok hari pertama gini nawan, mingguan seperti apa? Saya cek. Pagi ini hasilnya. Oh iya, ini kekurangannya. Dicoba mataharinya seperti apa. Sekarang kau bandingin matahari di sini, mana yang paling bagus? Dari klasifikasi. Hanya satu sub pelajaran. Iya, hanya satu klasifikasi. Tapi itu karakternya muncul, kesadaran ekonomi juga muncul. Apa kesadaran ekonomi? So, kalau kamu bagus, ada standarisasi bahwa kamu mendapatkan bahwa tanaman ini cocoknya di matahari gini dan sebagainya, dia kan belajar sendiri padanya. Kita hanya fasilitasi saja kan, direpot lah. Kita itu iya, kebaikannya. Iya, itu melang kebaikan saja. Coba bayangkan, ada berapa sih? 200 dikali 10, ada 2000 polybag. Artinya satu polybag aja misalnya 1 kilo. Itu dari sisi ekonomi udah Sisi menguntungkan. ekonomi itu hanya satu sekolah loh, atau bukan satu sekolah, hanya satu yang saya ajar hanya berapa 10 atau 5 kelas lah. 5 kali 30 sesuatu ini hanya segitu. Bayangkan kalau mau kelaparan, mau ngimpor orang teh cengek mau mahal. Tapi tadi itu lah, ketika kita ingin dan menggubu-gubu, ya itu tantangannya. Tantangannya adalah ketika alhamdulillah saya bertemu dengan, maaf ya nyebut orang-orang gila juga. Iya, orang gila, saya cuma tahu orang gila tidak mikir tentang apa yang saya dapat apa setelah ini gitu kan. Tapi memang betul kan, itu mau harus harus itu. Iya bang. Untuk orang sadar, orang-orang yang bukan yang tertipu bukan gila, mungkin nggak ya? Gitu. Tapi kan buat orang-orang seperti Bayangkan 15 tahun kemudian baru terbukti kan? Baru terbukti 15 tahun kemudian gitu kan? Kenapa ini juga tidak dimulai? Pas saya 2016 itu sudah memulai untuk itu. Sehingga apa yang ini? Gimana nih? Kaitan dengan klasifikasi juga. Yuk, saya berpikir bahwa SMA Negeri 24 itu satu-satunya, saya katakan, boleh sombong, se-Bandung yang punya halaman belakang itu sawah. Sadar nggak? SMA Ujung Berung. SMA Ujung Berung iya. Karena satu-satunya 24 halaman belakang itu sawah. Dan anak-anak tidak sadar potensi itu gitu kan. Bahwa juga apa ya? Bahwa SMA 24 itu milik Ujung Berung loh. Nah, kalau ngomong SMA 3 milik siapa SMA 3? Seputar SMA 3 siapa? Ada komunitas? Komplek militer dan sebagainya. Dan mereka tidak merasa memiliki. Masing-masing kan itu SMA 3, SMA 1 siapa yang punya? SMA 2 siapa yang punya? Yang punya masyarakat dan keterkaitan dengan masyarakat adalah SMA Negeri 24. Sehingga bagaimana nih 24 ulah jadi hanya sekedar sekolah biasa udah aja selesai gitu. Akhirnya yuk lihat halaman belakang kita. Dan bahasa Inggris halaman belakangnya backyard. Yuk lihat halaman belakang. Kapan apa? Ayo, yuk ulang program itu. Hanya tadi apa? Parkir itu. Iya, awalnya tidak sampai ini dulu. Ini masalah dengan ini nih, ada bantuan. Asalnya saya sendiri. Jadi kita ketemu dengan petani di daerah Pasir Kunci awalnya itu. Saya suka jalan-jalan, lari ke atas itu. Lihat ini, ya Allah, geningan Pak Trisna Ujung Berung gila. Luas dan memang subur banget. Dan anak-anak tidak kenal halaman belakangnya gitu. Bayangkan
ketika kita punya rumah, kita tidak tahu halaman belakang tuh ada apa aja. Kita pas selalu depan gitu kan ngumpul. Ya sudah aja lupa dengan kulturnya masih pertanian. itu. Kulturnya Itu. dan lahan subur untuk pendidikan biologis. Itu intinya. Sehingga saya coba hanya untuk menarik awal mah diajak ulin dulu apa bilang. Diajak ulin. Ayo pas musim hujan minggu ngaboluku. Pak iri ngaboluku. Minggu payun Pak. Leres. Yuk. Enak aku baru dah. Yuk kaitannya dengan ini kita membuat awetan kering. Awetan kering, ngangge sasab deh. Daun-daun baru bapak diarahkan mengenal ini sampai naon udah teh. Pak, oh iya tanggal paret teh. Bayangkan SMA Ujung Berung tanggal paret. Padahal sawah di Sawah, ya. teh sawah. Sampai tapan kemauan. Sakit. Kayaknya pendidikan tidak berhasil, maaf saja tidak berhasil. Geologi tidak berhasil untuk penjelasan tentang itu. Ngajarkan tentang sistematika dan sebagainya, sebentar tetap mengatakan anak itu adalah tanggal sawah gitu tuh. Tanggal sawah. Ah ya Allah. Ya udah karena Berarti saat itu masih pada teman menghafal saja. Iya, Baru sebelum ke ya akhirnya saya coba minimal menarik dulu aja, anak-anak gembira dulu. Tapi satu hal, ini nilai sosialnya kami itu. Sok kamu nanti ke petani, kasihkan ke di petani di sawah, makan di sawah, terus ya seperti apa Bena merasakan ini? Ya gimana kalau ini makannya sebagainya? Nah, sok ayo mah kumpulkan uang, tapi duit jangan minta dari orang tua kamu untuk kegiatan ini. Sok tangan gitu. Jadi tidak ada orang tua bahwa untuk sampai petani minta duit ke orang tua khusus untuk atlet, tidak. enggak gitu ya. Tidak. Caranya gimana? Kamu puasa makan bakso 3 kali aja cukup. Bakso 15.000 kan? Saya puasa makan gedang ya. Gitu loh. Jadi puasa bakso 3 kali aja udah berapa? Ya. Nah sekarang kamu koordinasi, kumpulkan seperti apa. Sok saya hubungan petani, berapa untuk dapat porsi makanan seperti porsi beliau. Akhirnya apa? Ngimas ekonomi. Uang dari anak itu Ya. walaupun hanya kecil gitu. Itu kalau secara ekonomi. Yang kedua, ya, pertangannya itu. nilai sosialnya untuk petani dan psikologisnya. Petani dihargai. Ketika ada anak-anak tanda petik dari kota Ujung Berung dari SMA 24 datang lihat dan bergejolak bulan di situ. Ternyata mereka itu, ternyata pekerjaan saya itu. Coba bayangkan, selama ini mungkin petani tidak. Ketika kita hadir dan bagaimana mereka bekerja dan anak-anak terserah seperti apa juga gitu kan. Di situ ada apa? Pertukaran nilai. Berinteraksi dengan petani. Bapak, iya kumalakna kita kikila tas ieu. Itu sawah teh kieu pada di pupuk sakieu. Sabaraha pupuk teh kieu. Kumaha ieu na pupukna kieu. Naon wae ieu na gulma-gulmana. Nah, gulma-gulmana materi biologi kan. Iya. Klasifikasi dinya. Kita aya salvininatan, aya nukar itu. Oh, berarti kaitannya sama paku-pakuan kan. Nah, sok koleksikeun untuk kangge abdi, setoran kangge bapak gitu. Untuk anak-anak ada interaksi di situ. Ada interaksi. Kemudian apa? Bagaimana ngeluku? Bagaimana tandur? Sehingga anak, saya selalu setiap kegiatan membuat angket. Gimana respon mereka tentang apa yang pertama dilakukan? Ternyata mereka luar biasa. Senang mereka. Senang. Iya gini kan. Iya. Apalagi yang ada. Iya. Tanpa saya paksa mereka, Pak, gitu biologi hanya merudul kan udah.
antusias. Pak, ya. Ya saya memfasilitasi pada harinya dari sisi keilmuannya. Nah sekarang disebut dengan ini ya kurikulum merdeka. Padahal dari dulu udah merdeka. Sudah merdeka. Dan kemudian tahun kemudian saya ngobrol-ngobrol ketemu dengan anak-anak saya. Rupanya ketemu dengan orang gila juga gitu. Tidak berpikir tentang apapun. Sok bantu bapak. Sekarang integrasikan dengan budayanya, dengan apanya. Ya muncul aja ada menggunakan permainan seperti macam-macam Teknologi pertanian, waktu-waktu untuk musim gitu ya. Saya minta ke anak-anak ada lomba ngurah, Nah, ada lomba musik. Di musik pun tidak pakai itu, pakai gebuk. Iya. Ternyata tidak mereka pakai kayu. tidak pakai kayu, Nyerek. nyerek, gebuknya serat Tali gebuk. serat. Oh, untuk senar langsung ke Nah, satu tuh. Harus bahan alam, harus bahan Oh alam. iya. Ternyata mereka, Bisa. waduh, sukanya luar biasa. Sengaja mungkin bisa dikomentari seperti apa. Tapi itu bisa ini kan, bisa apa? Bisa kita punten ya kan kita menggembur budaya negatif dari teknologi sebetulnya. Iya. Kan sekarang itu orang cenderung karena Iya. gadget, terus individualis dan kegiatan itu kan Saya tidak anti gadget. Kamu kesana buat film, yes. shoot, berkelompok shoot. Laporkan, ada laporan pandangan mata seperti apa. Yang kali di sana yang tadi ke Winnie juga ada kan, saya harus bawa apa nih ke sini biar ada. Ini kayaknya sesi khusus nih, sesi khusus ini menarik pisan gitu. Artinya apa? Ini lo gadget itu ya positif gitu. Gitu. Ya ini seperti kayak gitulah. Jadi intinya ya mungkin nanti bicara banyak lah. Iya. Saya sadar itu mereka punya pengalaman secara personal seperti apa. Kang Tisna juga seperti apa. Ya kita terputus waktu itu tuh ya pandemi itu COVID. Kita sudah merencanakan sedemikian rupa. Tapi insya Allah di COVID Iya, karena tapi kita jalan terus. Saya pribadi ya saya orang Merdeka, orang gelo, guru gelo. Dan kita bisa nanti kolaborasi dengan rumah zakat. Mungkin nanti tuh kita bisa bikin sesi baru kan, karena memang jadi PR besar juga buat kita semua untuk Gen Z ini. Jadi itu sungguh sangat menarik sebetulnya. Dimulai impor beas, mau cengek mahal. Nah, ini orang jadwalkan mau khusus ya. Gimana caranya merubah mindset Gen Z ya mereka lebih cintai alamnya. Nanti kan satu hal, bapak semangat ya. Iya nih. Ternyata kayak batu. Asalnya dari tanah. Kapungkur pacarnya kayak gini ya. Bapak saya jalan-jalan, ayah ternyata pesantren alit. Iya, akhirnya kolaborasi sama guru agama. Emang Ya. Teori unggulnya bahwa pemulasaran jenazah teh seperti segitu dan di kelas dan beraninya hanya di kelas itu ya Karena boneka gitunya. karena boneka. Tapi akhirnya bapak teh akhirnya ditantang bodak teh berani tidak bahwa kamu itu adalah milik masyarakat Cibinong. Ada di sana pesantren yang haus terhadap ilmu tentang itu. Yuk kita rencanakan bahwa bonekanya bagaimana mengedukasi tentang Langsung ke masyarakat. mulasara jenazah. Iya, orang gue dia lah ya, mau saksi nanti kita ya. Tak gitu pengen gambaran ini, pengen mangga badai ya disusus atau lingkungan. Insya Allah nanti kita agendakan karena mungkin menjadi hal yang luar biasa. Nanti insya Allah depan akan bisa mengubah Ya mindset. tadi teh bayangkan 10 polybag, Betul. 200 budak. Jadi banyak unsur dari segi ekonomi pendapat, Iya, dari sosial dapat, gitu Iya. memang ya. Gitu. Kuncinya tadi sustainable life. Sustainable life yang kedua tadi ya belajar tanpa menggunakan kertas. Oke. Kalau sekarang lebih ekstrim lagi adalah justru menghalau tadi ya, mengurangi teknologi ya. Gitu. Ketergantungan pada teknologi. Teknologi penting tetapi untuk disalurkan dengan tepat. Gitu. Iya betul. Nah ini terkait dengan rumah zakat sebenarnya. Iya. Pak, ketika saya datang ke Lagemo itu ada rumah zakat. Tentunya di situ rumah zakat punya peran penting. Begitu Kang ya. Nah yang ingin saya tahu itu peran penting apa yang memang diberikan untuk kegiatan di Walagri kan. Nah Kang Cecep mana? Siap Kang Indra. Sebelum menyampaikan tadi ya terkait kolaborasi ya, bagian dari kolaborasi di Walagri ya, saya sedikit menyampaikan terkait apa itu rumah zakat ya.
sendiri sebenarnya sebagai lembaga amil zakat nasional ya, dan kemanusiaan atau filantropi ya, yang mempunyai 3 fungsi atau 3 peran. Yang pertama itu adalah menghimpun, yang kedua adalah mengelola, dan yang ketiga adalah menyalurkan, atau kalau bahasa Arabnya itu mentasarufkan. Ya. Dalam mentasarufkan atau menyalurkannya itu kita pakai 2 pendekatan. Yang pertama pakai pendekatan distributif, yang kedua itu kita memakai pendekatan empowerment atau pemberdayaan. Nah, jadi tadi tiga fungsi tadi, menghimpun, mengelola, dan mentasarufkan. Goalnya adalah kita kepada beneficiaries atau penerima manfaat ya, atau masyarakat itu adalah yang pertama adalah menyelamatkan ya. Kita menyelamatkan masyarakat itu dari kefakiran dan kemiskinan. Yang kedua adalah membahagiakan ya. Jadi dengan tadi ya penyaluran yang diamanahkan sama mitra kami atau donatur kami, harapannya membahagiakan. Terus yang terakhir adalah memberdayakan. Jadi masyarakat tidak hanya diberi ikan secara langsung, tapi diberi kailnya. Nyambung sama ketika kita sama Walagri mandiri berarti memberdayakan. Ya. Nah, itu terkait apa itu rumah zakat ya. Rumah zakat sendiri juga goalnya itu juga berbasis SDGs ya. Ada 17 tujuan tadi. Dan kita dengan Walagri ya, ketemu dengan apa ya, orang-orang, kalau Pak Cebi tadi bilang orang-orang gila gitu. Tapi ini orang-orang yang orang yang hyper positif ya, orang yang hebat lah. Nah, ini kita menjalankan SDGs yang ke-17 Pak Igun, yaitu terkait kerjasama atau kolaborasi yang berkelanjutan. Jadi ada 16 tujuan. Yang pertama terkait no poverty ataupun tidak ada kemiskinan ya, itu bagian dari goal kami juga ya, terkait penyelamatan tadi. Tapi yang terakhir ini 17 ini jarang dilakukan oleh organisasi ya, atau lembaga ataupun organisasi masyarakat ya, untuk berkolaborasi. Baik itu kalau kita biasanya menyebutnya pentahelik ya, ABCGM ya, akademisi, terus bisnismen, terus komunitas, terus GM, government, dan media ya, termasuk kami bagian dari komunitas juga. Kami menerapkan SDGs yang ke-17, kita kolaborasi. Nah, berawal dari ini ya, ketemu Pak Tris ya. Pak Tris, kebetulan saya juga warga di RW 9. Ya, kebetulan warga yang memang aktif di rumah zakat seperti itu. Rumah zakat sendiri dalam memberdayakan tadi memang berbasis desa atau berbasis kampung kalau di kota itu. Nah, kita komprehensif mulai dari program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan maupun kebencanaan. Nah, di ekonomi sendiri kita ada program yang pertama adalah bantuan untuk UMKM. Nah, jadi orang yang sudah ini ya usaha, nah kita akan scale up seperti itu. Yang kedua di ekonomi adalah kelompok usaha bersama. Yang ketiga adalah microfinance atau orang biasa nyebutnya prakoperasi atau koperasi. Nah, ini bagian dari sustainability dari di program pemberdayaan ekonomi. Di pendidikan kita ada 2 tema, yaitu literasi sama vokasi. Kalau di kesehatan kita ada kampung ataupun desa bebas stunting sama kampung ramah lansia. Di lingkungan kita ada desa atau kampung tangguh bencana, ada bank sampah, termasuk juga urban farming. Nah, kita bergerak di sini, ketemu Pak Tris. Walagri sudah punya dasar ya, sudah punya fondasi yang bagus. Bahkan kalau saya nyebutnya untuk melengkapinya itu saya nyebutnya end-to-end service atau one-stop service, ya. Tadi mulai dari lahir, karena di sini juga ada posyandu balita, ya, mulai dari lahir sudah dilayani sama Walagri gitu ya. Tentunya kolaborasi dengan government, dengan puskesmas tentunya. Nanti agak besar lagi ada yang di remaja.
Nah, ternyata masih ada space ataupun segmen lansia yang waktu itu melihat berapa sih Pak Tris di sini ada kurang lebih 90 atau 100. Dan selama ini saya lihat untuk bisa dikatakan end-to-end service tadi ataupun one-stop service, aspek lansia yang belum dioptimalkan. Sebenarnya sudah, tapi mungkin dengan kolaborasi dengan Rumah Zakat yang mempunyai program tadi ya, Kampung Ramah Lansia atau Desa Bebas Lansia, Desa Ramah Lansia, kita masuk, kita kolaborasi untuk menerapkan SDGs yang ke-17 tadi, kemitraan. Nah, di sini di Ramah Lansia, Pak Tris nyebutnya Ramah Lansia Jawara, Waringkas. Nah, di situ ada program lansia itu bagaimana kalau goalnya biar lansia itu sehat, aktif dan produktif atau mandiri. Karena selama ini lansia itu ageisme ya, ataupun pandangan terkait lansia itu banyak konotasi negatifnya, mulai beban ya, lansia itu jadi beban. Lansia itu tidak produktif. Lansia itu merepotkan dan sebagainya. Ini akan kita rubah gitu, harapannya seperti itu. Termasuk di situ ada mulai dari kegiatan kita yang preventif, kuratif maupun rehabilitatif ya. Dimulai dari yang preventif itu kita ada senam rutin, senam lansia. Nah, setelah senam kita ada pemeriksaan kesehatan terutama yang penyakit yang biasa, penyakit degeneratif ya, yang biasa diderita sama lansia, diabetes, hipertensi ya. Itu penyakit yang mungkin biasa bagi kita tes karena kita biar tahu berapa sih dari 100 lansia di situ itu yang rawan diabetes. Jadi Rumah Zakat memfasilitasi untuk di pemeriksaan itu. Betul, memfasilitasi peralatan, kita latih kadernya, kolaborasi tentunya dengan government ya, dengan puskesmas. Nah, setelah itu kita juga kasih PMT, tentunya PMT yang sesuai dengan lansia. Apa itu PMT kan? Pemberian makanan tambahan. Oh, pemberian. Setelah senam diperiksa kita kasih, jangan sampai kita kasih juga misalkan yang membuat dia darahnya makin tinggi. Nah, itu kita sesuaikan biasanya pisang, susu, untuk patah tulang dan sebagainya. Termasuk di kegiatan kemandiriannya adalah kita support untuk yang PLP, pemanfaatan lahan pekarangan atau urban farming atau urban bonsai tadi ya, yang itu bagaimana lansia ya, beberapa lansia itu memang rajin ya, yang rajin untuk menanam, menyiram dan sebagainya. Termasuk juga terakhir yang di lingkungan itu kita di pengembangan di bank sampah, yaitu untuk sampah organiknya, yaitu kita di Magot ya, yang nanti kemarin kita ini ya kolaborasi di mesinnya Pak ya, mesin pencacahnya, biar Magot ini juga nanti bisa digunakan untuk makan ikan ataupun ayam dan sebagainya. Sebenarnya semua itu kolaborasi dalam rangka tadi sesuai dengan tema SDGs yang dari Bappenas, yaitu terkait view, kalau kami nyebutnya itu view, food, energy dan water. Karena ini kalau krisis ya itu benar-benar view, benar-benar view. Nah, ini sesuai banget dan itulah Rumah Zakat berperan ya, ataupun berkolaborasi lebih tepatnya dengan Walagri yang memang jadi end to end. Kalau ke sana itu mau belajar mulai dari balita sampai lansia itu tersedia. Mulai dari pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan itu ada. Ada semua, betul. Itu kurang lebih seperti itu. Itu Rumah Zakat dan peran Rumah Zakat dalam Walagri ini diapresiasi ya sama Bappenas dalam SDGs kedua. Dan satu lagi mungkin tukang itu Pak. Oh iya, kita juga masyarakat itu kan biasanya untuk merubah perilaku itu kalau hanya dari dari diedukasi secara secara mood ya, ataupun dari mulut itu biasanya suka lupa. Makanya ada aspek tangible yang kita pasang karena kita ada papan-papan edukasi ya yang untuk mengingatkan atau mengedukasi para warga gitu. Nah itu karena tadi ya temanya kita mengikuti tema besar yang sudah dikonsep sama Kang Igun,
yaitu memakai pendekatan kearifan lokal. Ya, kita memakai bahasa Sunda gitu. Kok pakai aksara Sunda ya ini? Bahasa Sunda, ya. Sunda ya. Mengangkat peribahasa Sunda. Bahasa Sunda. Ya, itu sesuai dengan konsep besar yang dikonsep sama Kang Igun. Jadi kita menjadi bagian yang tetap menyesuaikan dengan kearifan lokal. Contohnya Indung Tunggu Rahayu, Bapak Tangkal Darajat. Ya, gitu kan. Mipit Kudu Amit. Dites semua ya. Gitu ya. Mipit ya, mipit kudu amit, ya ngalah kudu mental, itu kayak gitu. Tengah bandring ya. Main bandringnya, bandring. Insyaallah. Ini luar biasa ya, Wagri itu emang tribun dari beberapa orang memang karena kutip. Dan itu dapat poin yang cukup kemarin, salah satu komentar dari tim juri SDGs itu terkesan dengan kata-kata mutiara yang diangkat dari peribahasa Sunda dan kemudian menjadi papan-papan semacam papan-papan informasi ya, nasihat di lingkungan gitu. Itu luar biasa, itu dapat poin dari situ salah satunya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Rumah Jakat itu fasilitasi. Ini menjadi sebuah kolaborasi yang luar biasa antara sebetulnya memang ini banyak sekali Kang yang memang yang dibuat lah gitu, yang dibuat terkait dengan banyak hal dari hulu sampai hilir ceritanya, maka ternyata hal itu kaya akan kreativitas, kaya akan ide sebetulnya, kaya akan hasil karya juga banyak besar, dan ternyata banyak juga yang memang berperan di situ, dari mulai guru gitu, termasuk rumah zakat, termasuk sebetulnya ada kompartemen nanti kita lain waktu kita bisa mengundang dari komunitas penggerak pariwisata itu ternyata memang juga ada pariwisata juga luar biasa. Ya, salah satu poin yang kemarin dapat nilai besar juga adalah sebetulnya adalah ketika Walagri ini mengembangkan tidak sendiri gitu. Ada kolaborasi dengan berbagai kemudian kebudayaan yang banyak, dan juga yang paling penting adalah ada eksternal internal yang terhubung menjadi satu konsep, namanya lah konsep pariwisata. Ya, ini yang kemudian nanti mudah-mudahan dibahas lebih lanjut. Kita jangan seperti Patani bahas santai. Pariwisata lagi. Nah, ini sebagai kita udah 1 jam lebih, pertanyaan terakhir tentang apa sih yang memang cita-cita dari Wagri yang belum tercapai. Boleh siapa aja? Terima kasih. Saya kira dari awal saya kira sebagai penggagas gitu kan, sebagai inisiator, satu hal yang belum terwujud. Tapi di samping itu juga masih ada banyak hal yang perlu dikembangkan. Tapi satu hal yang belum terwujud itu bagaimana kita membuat Walagri Award. Penghargaan. Jadi penghargaan ini yang ditujukan kepada para praktisi, para pelaku tadi praktisi lingkungan dan praktisi budaya. Tapi mungkin segmennya beda ya. Kalau saya kira yang di tingkat-tingkat yang atas, saya kira kan sudah mungkin ada anugerah yang sudah diberikan oleh pemerintah. Tapi justru masih banyak ya orang-orang yang pelaku tentang di bidang lingkungan gitu kan, terus di bidang seni budaya, maka betul-betul hidupnya di situ gitu kan, dan tanpa bantuan apapun, support dari manapun gitu kan. Nah, ini yang saya ingin kita angkat, kita apresiasi. Jadi setiap ulang tahun Walagri gitu kan, yang jatuhnya pada tanggal 5 Agustus itu kita ingin apresiasi tadi siapa yang memang para pelaku yang peduli terhadap lingkungan dan budaya. Mungkin segmennya di masyarakat yang memang tidak pernah tereksplor, tidak pernah dilihat gitu kan, memang dia tidak pernah memperlihatkan gitu kan. Standarnya bukan media sosial gitu, standarnya bukan kayak gitu, tapi betul-betul kenyataan di lapangan. Kemudian itu saya kira yang masih belum terwujudkan. Tapi masih ada hal-hal yang kaitannya cita-cita kita terkait tadi dengan masalah pengembangan masalah budaya. Di kita itu ada namanya benjang. Benjang salah satu seni tradisi ya, mungkin yang betul-betul lahir di Bandung, terutama di Jember. Ini saya sedang mengarah ke sana. Salah satunya yaitu sedang mewujudkan tentang sekolah benjang Indonesia. Kemudian yang kedua,
sebagai bentuk bagaimana mensejahterakan Benjang, kita untuk mendatangkan para turis itu dengan mendirikan tadi kampung wisata namanya Bumi Benjang di Jumbo. Satu, yang satu lagi pernah saya cerita sama Kang Indra tentang tadi keprihatinan terhadap budaya kita, ya. Budaya kita yang mungkin salah satunya adalah masalah bahasa, aksara, budi pekerti, seni budaya, kemudian pakaian gitu kan, terus kemudian mungkin yang lainnya adalah masalah makanan. Yang saya kira ini tidak betul-betul terperhatikan ya, kalau kita lihat mungkin suatu saat mungkin bisa punah gitu kan. Sekarang contoh misalkan hanya berkata tentang masalah bahasa aja. Bahasa kita sudah apa namanya? Sudah kelihatannya sulitnya. Termasuk saya mungkin bicara bahasa Sunda tuh ragu-ragu gitu, takut salah dan seterusnya. Apalagi aksara kan, wah sudah mana ini aksara Sunda gitu kan. Nah, dengan tadi keprihatinan atau kepedulian terhadap tadi yang saya sampaikan tentang budaya di budaya Sunda, saya sudah membuat konsep tentang namanya komunitas Ngabako. Ngabako itu adalah singkatan dari Ngamumule Budaya Kolot. Kemudian juga tadi Ngabako itu kan orang tua dulu, gitu kan, ditepas ya itu kan ngariung teh ngabako gitu, keluarin ngabako, lari ngaroko, ngalinting gitu. Kita paling ngaku tuh Pak. Jadi digolodok kita. Jadi kelihatannya itu, gitu kan, kelihatan itu. Mudah-mudahan nanti ujung burung TV ya, kita bisa bersama-sama mewujudkan itu. Insya Allah kita akan sekolah Benjang tentang kampung wisata Bumi Benjang Jumbo. Kemudian satu lagi adalah tentang masalah mengangkat kembali budaya Sunda ya, yang kemudian mungkin apakah lestari, apakah berkembang, kira ini yang perlu dievaluasi sehingga tadi kita diadakan ingin mewujudkan dari komunitas Ngamumule Budaya Kolot. Itu permintaannya. Insya Allah kita bisa. Insya Allah kita bisa. Apalagi dengan orang-orang luar biasa ini, Insya Allah kita bisa. Tadi Kang Cabi bilang dari tahun 2005 ya. Yes, ya. Terus ternyata 2020, saya kira dengan cita-cita di Kastri pun akan tercapai Insya Allah lebih cepat. Apalagi dengan orang yang pun tanda kutip gila. Itu benar. Pengen kita Tabianti. Ya, sedikit ya. Jadi memang betul ya, kita itu sudah menikung namanya itu ya. Menikung. Jadi dari 2005 kemudian 2012 dan sebagainya, bahwa harapan saya sebenarnya tadi ya, kita establish atau kita punya kemandirian lah istilahnya, punya sesuatu yang ketika Teknopolis belum jadi kita harus sudah siap gitu ya. Jadi kita sudah punya model-model lah, model-model. Jadi saya berpikir ada dua, yaitu makro dan mikro ya. Makronya itu Sundapolis gitu ya, kemudian mikronya adalah Kampung Hejosai. Jadi pemodelan satu kawasan Sundapolis itu harus siap sebagai penangkal pinggiran dari Teknopolis nantinya gitu. Jadi model-modelnya banyak, dari mulai leweng, kemudian tadi ya wisata sawah dan sebagainya, terus itu kita kembangkan. Itu PR saya masih berlanjut begitu ya. Nah, secara mikro adalah PR Kampung Hejosai sendiri masih ada ya, yang harus kita selesaikan karena 8 elemen Green City kita prinsipnya. Jadi ada green community-nya sudah, kemudian green open space-nya sudah, nah kemudian green water. Nah, jadi kami ingin ada pemodelan bagaimana cara menyaring air. Jadi nanti ingin ada pemodelan teknologi untuk rainwater harvesting. Jadi kunjungan ke Taman Walagri itu salah satunya mengedukasi green water gitu ya, melihat itu baik itu secara teknologi maupun secara yang alami, secara kearifan lokalnya, bisa penyaring dengan inju, bisa dengan kapur gitu ya dan sebagainya, arang gitu kan bisa menjernihkan air gitu ya. Nah, ingin membuat model-model. Nah, green water. Kalau green energy dulu kita punya alat pengolah sampah jadi minyak. Nah, tapi saya ingin pemodelan yang energi lain, seperti contohnya minimal ya miniatur kaitan dengan energi listrik. Ya, kemudian energi surya dan sebagainya, energi kincir angin dan sebagainya. Nah, kita ingin modif yang kita inginkan bukan sekedar kita beli lampu solar cell gitu ya, bukan.
Tapi kita ingin contohnya ada modifikasi, contohnya dari CE, dari barang-barang bekas gitu ya. Seperti itu gitu ya. Jadi sekalian juga edukasi lingkungan, edukasi pemanfaatan sampah tapi energi listrik gitu ya satu. Kemudian juga sama ya, ketika kita kan punya budaya namanya kincir ya. Jadi lamun kolecer lah bahasa Sunda. Permainan kolecer itu kan permainan yang itu. Tapi kenapa tidak kita satu kolecer itu ternyata adalah menjadi green energy gitu ya. Minimal satu taman itu sendiri dilampaui oleh green dari kincir gitu ya. Nah, jadi model-model saja gitu ya. Kemudian kita di bawah sudah menyiapkan terkait dengan kalau green waste saya kira sudah established ya, sudah banyak gitu ya. Kemudian green transportation itu adalah sudah menyiapkan di bawah itu ada sepeda gitu ya, sepeda. Jadi untuk pool sepeda nanti disewakan untuk jalan-jalan ke, sekalian juga paket wisata yang dikembangkan oleh sebagai Kabupaten Benjang gitu ya, ke wetland kemana-mana bisa poolnya bisa di Walagri gitu kan. Di Taman Walagri tersebut. Nah, itu yang kurang dari konsep yang kita lihat adalah Kampung Hejo Saya Co-working Space ini adalah beberapa elemen green yang belum gitu kan, dan semoga di ke depan ya tadi ya lebih banyak kolaborasi untuk mewujudkan lebih mantap lagi tentang Kampung Hejo Saya Co-working Space itu sendiri. Insyaallah, alhamdulillah. Sebetulnya banyak sekali memang dalam pikiran saya itu ingin membahas, cuma karena waktu yang memang terbatas juga gitu kan ya. Perlu sahabat-sahabat baru tahu, ketika saya pertama kali datang ke Walagri, merinding kan? Masya Allah, ada tempat seperti ini yang hijau, bersih, kejanranya itu teratur, dan ketika saya datang ke Walagri Center, di situ ada musolanya, ada tamannya, naik juga ada tempat taman budaya juga. Itu luar biasa kan. Nah, untuk sahabat-sahabat Uber yang penasaran dengan Walagri, bisa dari Sengkrang 1 ya, bisa terus ke atas ke Pasanggerahan. Situ semua orang pasti tahu di mana Walagri Center. Di searching aja. Di Google udah ada. Udah ada banget. Dan selain itu juga untuk sahabat Uber juga bisa bermain ke daerah-daerah Sunda Polis juga ya, kawasan wisatanya. Nanti kita akan guar gitu kan, dan memang insya Allah ke depan kita akan jadwalkan kembali. Nah, saya mohon maaf ke para bintang tamu jika ada kekurangan dan jika ada kata yang kurang baik dan kurang berkenan. Semoga memang acara Walagri mendunia ini bisa menginspirasi, memotivasi, dan mengeluarkan kebaikan kepada semua orang. Amin. Dan sudah cita-citanya Walagri juga. Sekian dari saya, Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Denian carita di tatar prianga, ayah hiji lembur cerita gunung Manglaya, pustaka bujangga tuturna buana, Ciloka bumi sangkuryang ngabaru. Alam endah mugian cahaya Pasunda, luhur tradisina sajati ning Sunda, mirah masenina kakoncara budayana, bencang midang makalangan. Ujung baru nudi Gandrung, ujung baru indung kota Bandung, ujung baru ajen sajarahna, mata keseleman Purwadaksina. Ujung